Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian UTS saya, Sistem Pakar, yaitu dengan judul Sistem Pakar untuk menentukan tipe kepribadian berdasarkan karakter anak menggunakan metode forward chaining. Nah, jadi di sini inferensinya atau algoritma mesinnya seperti ini. Penelitian ini menggunakan algoritma model forward chaining dalam pencernaan aplikasi Sistem Pakar untuk mengetahui tipe kepribadian anak introvert atau extrovert. Berikut akan ditampilkan sistem pendiagnosa kepribadian dengan cara memilih sifat-sifat yang nampak, dan dari sifat-sifat yang dipilih akan dihasilkan kesimpulan diagnosanya. Jadi di sini dimulai dari yang pertama kemudian disuruh menginputkan data pengguna yang berupa nama, jenis kelamin, dan usia. Kemudian jika datanya sudah terisi lengkap, maka akan tampil pertanyaan 1. Tetapi jika tidak, maka akan dikembalikan untuk menginputkan data berupa jenis kelamin dan usia. Kemudian jika terisi lengkap akan menampilkan pertanyaan 1, dan di sini pengguna diminta untuk mengisi jawaban. Dari jawaban ini, jika bernilai benar, akan dialihkan ke hasil dan kesimpulan untuk mengambil hasil dan kesimpulan. Tapi jika rule-nya bernilai salah, maka akan dialihkan ke rule berikutnya. Kayak gitu. Begitu juga seterusnya. Nah, ini berikut tabel pakarnya. Jadi di sini ada 4 sifat, yaitu KPO1. KPO1 ini adalah sifat koleris. Yang kedua ada KPO02, ini adalah sifat dari melankolis. Kemudian ada KPO03, ini adalah sifat phlegmatis, dan KPO04 ini adalah sifat sanguin. Jadi masing-masing karakter ini memiliki 8 sifat semuanya. Jadi sama rata. Kemudian representasi pengetahuan. Di sini ada 4 karakter yang tadi, ada koleris, melankolis, phlegmatis, dan sanguin. Simbolnya untuk koleris KP01, melankolis 02, phlegmatis KP03, dan sanguin KP04. Jadi untuk KP01 ini koleris itu sifatnya meliputi LKP01 sampai LKP08. Sementara melankolis LKP09 sampai LKP16, phlegmatis LKP17 sampai LKP24, dan sanguin LKP25 sampai LKP32. Berikut sifat-sifat pada tiap karakternya. Keterangannya seperti berikut. LKP01 sampai LKP08 merupakan koleris. LKP01 yang merupakan karakter dari koleris itu pertama penuh energi, bersemangat, keras kepala, suka bertualang, tegas, suka memerintah, independen, dan berpendirian teguh. Sementara untuk karakter yang melankolis dari LKP09 hingga LKP16. Di antaranya yang termasuk melankolis adalah berusaha mendapatkan apa yang diinginkan, tidak hati-hati, tekun, pendiam, berbakat, pemikir, tidak suka diganggu, dan mudah kecewa. Sementara untuk karakter yang phlegmatis itu dari 17 LKP17 sampai 24. Di sini LKP17 adalah pemalu,
Kemudian tenang, tidak terburu-buru, santai, tidak tegas, penakut, terlihat lebih lamban, membutuhkan waktu menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan. Nah, untuk yang sanguin itu dari LKP 25 sampai 32. Di antaranya mencakup sifat ceriwis, suka bermain di luar ruangan, sangat imajinatif, cepat bosan, usil, antusias, ceria, dan suka mencari perhatian. Nah, selanjutnya ada kaidah produksi. Jadi di sini ada empat kaidah produksi. Yang pertama, jika mengalami sifat penuh energi dan bersemangat dan suka bertualang dan suka memerintah dan keras kepala dan tegas dan independen dan berpendirian teguh, maka disimpulkan memiliki karakter koleris. Jadi termasuk tipe kepribadian extrovert dan bakat yang cocok untuk kepribadian koleris ini menjadi manajer atau pemimpin. Sehingga pola belajar yang disarankan belajar dengan metode pemecahan masalah, debat, serta presentasi. Kemudian, jika mengalami sifat berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan bertindak hati-hati dan berbakat dan tekun dan pendiam dan pemikir dan tidak suka diganggu dan mudah kecewa, maka disimpulkan memiliki karakter melankolis. Jadi tipe kepribadian melankolis ini yaitu introvert, cenderung introvert, dan bakat yang cocok untuk kepribadian ini adalah menjadi seniman, penulis, dan analis. Pola belajar yang disarankan buat tipe melankolis ini adalah terjadwal, diskusi, atau membuat prakarya. Kemudian, jika mengalami sifat pemalu dan tenang dan tidak terburu-buru dan santai dan tidak tegas dan penakut dan terlihat lebih lamban dan membutuhkan waktu menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan, maka disimpulkan memiliki karakter pragmatis. Jadi karakter ini cenderung ke introvert dan keterangan bakat yang cocok untuk kepribadian ini menjadi guru serta administrasi. Pola belajar yang disarankan belajar berkelompok serta diskusi. Kemudian jika mengalami sifat ceriwis dan suka bermain di luar ruangan dan sangat imajinatif dan cepat bosan dan usil dan antusias dan ceria dan suka mencari perhatian, maka disimpulkan memiliki karakter sanguin. Nah, tipe kepribadian sanguin ini adalah ekstrovert dan keterangan bakat yang cocok itu adalah menjadi pengacara atau MC. Pola belajar yang disarankan belajar dengan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, presentasi, serta permainan. Jadi tipe kepribadian introvert itu adalah tipe kepribadian di mana seseorang lebih suka menghadapi suatu masalah dengan menyendiri. Sedangkan ekstrovert merupakan tipe kepribadian apabila seseorang terkena masalah, kemudian dihadapi dengan cara bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi berkumpul dan sebagainya di tempat umum. Sementara ini merupakan tabel dari kaidah produksinya. Yang tadi merupakan sebuah berupa pernyataan, sedangkan yang ini berupa tabel. Tabelnya ada 4, rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4. Yang rule 1 ini tadi korelis. Korelis ini kaidah produksinya yaitu IF LKP 01, NLKP 02, NLKP 03, NLKP 04, NLKP 05, NLKP 06, NLKP 07, NLKP 08, dan KP 01. Jadi di sini jika LKP 01 sampai LKP 08 ini maka dia mempunyai sifat koleris. Sementara rule 2 terdiri dari IF LKP 09, NLKP 10, LKP 11, NLKP 12, NLKP 13, NLKP 14, NLKP 15, NLKP 16, dan KP 02. Nah, jadi jika LKP 09 sampai LKP 16 akan memiliki sifat melankolis. Sementara rule 3 pragmatis yaitu IF jika LKP
17, NLKP 18, NLKP 19, NLKP 20, NLKP 21, NLKP 22, NLKP 23, NLKP 24, dan KP 03. Jadi jika LKP 17 sampai LKP 14, maka dia memiliki sifat pragmatis atau KP 03. Kemudian rule 4 di sini IF jika LKP 25, NLKP 26, LKP 27, NLKP 28, NLKP 29, NLKP 30, NLKP 31, NLKP 32 dan KP 04. Jadi di sini jika LKP 25 sampai dengan LKP 32 dan KP 04, maka dia mempunyai sifat sanguin. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.